Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hafiani Septiendri dengan NIM 2105020007, Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Maritim Raja Ali Haji. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan makna dari bait per bait Gurindam 12 Gubahan Raja Ali Haji pasal ke-10 dan pasal ke-12. Di mana video ini dibuat untuk memenuhi tugas tamadun dan tunjuk ajar Melayu dengan dosen pengampu Ibu Teti Kumalasari. Gurindam 12 Gubahan Raja Ali Haji. Ini Gurindam pasal ke-10. Dengan Bapak janganlah durhaka, supaya Allah tidak murka. Dengan ibu hendaklah hormat, supaya badan dapat selamat. Dengan anak janganlah lalai, supaya dapat naik ke tengah balai. Dengan kawan hendaklah adil, supaya tangannya jadi kapil. Mari kita telaah makna bait per bait dari Gurindam pasal ke-10, di mana bait pertama berbunyi, dengan Bapak jangan durhaka, supaya Allah tidak murka. Bait pertama ini mengandung makna bahwa seorang anak memiliki kewajiban hormat terhadap kedua orang tuanya, karena keselamatan dan keberkahan seorang anak manakala ia hormat kepada kedua orang tuanya. Sebagaimana kita ketahui, ridho Allah bergantung kepada ridho kedua orang tua. Murkanya Allah lantaran murkanya kedua orang tua. Bait kedua berbunyi, dengan ibu hendaklah hormat, supaya badan dapat selamat. Bait kedua ini mengandung makna, sebagaimana kita ketahui, Nabi mengajarkan kita untuk hormat kepada ibu. Bahkan Nabi mengatakan, kepada ibu, kepada ibu, kepada ibu, baru kepada ayah. Hal ini menunjukkan lebih besar penghormatan kepada ibu daripada ayah, dikarenakan ibu adalah orang yang melahirkan, merawat, membesarkan, serta mendidik anak-anaknya agar menjadi anak-anak yang cerdas, soleh, dan soleha. Bait ketiga berbunyi, dengan anak janganlah lalai, supaya dapat naik ke tengah balai.
Bait ketiga ini mengandung makna bahwa kedua orang tua tidaklah sepatutnya melalaikan anaknya, karena boleh jadi ketika dewasa nanti anaknya menjadi anak yang tidak berguna. Lalu makna naik ke tengah balai ialah seorang anak seharusnya dan sepatutnya menjadi anak yang berguna bagi dirinya sendiri, bagi keluarganya, dan bagi masyarakat sekitarnya. Bait keempat berbunyi dengan kawan hendaklah adil supaya tangannya jadi kapil. Bait keempat ini mengandung makna bahwa kita haruslah adil, di mana saat kita berlaku adil berarti kita telah memegang amanah. Urusan amanah sangat besar tanggung jawabnya, di mana amanah berkaitan dengan urusan kita di dunia maupun di akhirat. Bait ke-10 ini secara keseluruhan mengajarkan tuntunan terhadap bagaimana kita berperilaku kepada ibu, bapak, istri, anak, dan kawan, di mana kita diajarkan untuk tetap peduli dan janganlah lalai terhadap kewajiban-kewajiban kita. Gurindam 12 Gubahan Raja Ali Haji. Ini Gurindam pasal ke-12. Raja mufakat dengan menteri, seperti kebun berpagarkan duri. Betul hati kepada raja, tanda jadi sebarang kerja. Hukum adil atas rakyat, tanda raja beroleh inayat. Kasihkan orang yang berilmu, tanda rahmat atas dirimu. Hormat akan orang yang pandai, tanda mengenal kasih dan cindai. Ingat akan dirinya mati, itulah asal berbuat bakti. Akhirat itu terlalu nyata kepada hati yang tidak buta. Mari kita telaah makna dari Gurindam pasal ke-12. Gurindam pasal ke-12 ini mengandung makna tentang pengingatan kita terhadap kematian dan mengingatkan agar selalu dapat menyiapkan bekal ketika ajal akan tiba. Gurindam pasal ke-12 ini juga mengandung makna bahwa seorang raja merupakan sosok yang adil dan bijaksana. Maka dari itu, segala perilaku baiknya dapat kita contoh dan kita amalkan. Bait pertama Gurindam pasal ke-12 ini berbunyi, Raja mufakat dengan menteri seperti kebun berpagarkan duri. Bait pertama ini mengandung makna bahwa ketika kombinasi seorang raja dan menteri memiliki fungsi yaitu memberikan keamanan untuk suatu wilayah yang dipimpinnya, maka masyarakat akan merasa aman. Hubungan raja dengan menteri adalah saling menjaga satu sama lain dan saling bekerja sama. Bait kedua berbunyi, betul hati kepada raja, tanda jadi sembarang kerja. Bait kedua ini mengandung makna bahwa seorang raja ketika melakukan suatu pekerjaan pasti memiliki tujuan dan harapan, karena seorang raja tidak akan melakukan pekerjaan dengan asal-asalan.
Bait ketiga pasal 12 ini berbunyi, hukum adil atas rakyat, tanda raja beroleh inayat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata inayat memiliki arti pertolongan. Oleh karena itu, pasal ke-12 dari bait ketiga ini mengandung makna bahwa seorang raja haruslah menegakkan keadilan, dan dalam memberikan hukuman kepada rakyatnya, seorang raja haruslah adil. Pertolongan dari raja sebagaimana pertolongan dari Tuhan kepada umatnya. Namun, dalam memberikan hukuman kepada rakyatnya, seorang raja haruslah mendasarkan kepada hak asasi manusia. Sebagaimana kita ketahui, apabila kita menegakkan hak asasi manusia, berarti kita telah mewujudkan salah satu cita-cita bangsa, yaitu mensejahterakan rakyat-rakyatnya. Bait keempat berbunyi, kasihkan orang yang berilmu, tanda rahmat atas dirimu. Bait keempat ini mengandung makna bahwa orang yang berilmu akan dikaruniai oleh Allah dan dihormati orang lain. Apabila kita menghormati orang yang berilmu, maka kita akan dirahmati oleh Allah, mendapat keberkahan ilmu dan kebaikan dari orang yang berilmu, dan membuat kita dekat dengan Allah dan menjauhi larangannya. Bait kelima dari pasal ke-12 ini berbunyi, hormat akan orang yang pandai, tanda mengenal kasa dan cindai. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kasa berarti kain putih yang halus, sedangkan cindai berarti kain sutra yang berbunga-bunga. Maka, makna dari bait kelima ini, apabila kita menghormati setiap manusia, maka kita akan mengenal hal-hal yang baik. Dan apabila kita berteman dengan orang yang pandai, maka kita akan mengetahui hal-hal yang baik pula. Bait keenam berbunyi, ingat akan dirinya mati, itulah asal berbuat bakti. Bait keenam ini mengandung makna bahwa kematian pasti akan tiba kepada setiap manusia. Oleh karena itu, pasrahkanlah kematian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, tetaplah persiapkan bekal sebelum kematian tersebut tiba, di mana orang-orang yang mengingat mati pasti akan lebih berbakti kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada hati yang tidak buta. Bait ketujuh ini mengandung makna bahwa akhirat itu benar-benarlah nyata dan ada. Kematian itu pastilah akan tiba kepada setiap manusia. Oleh karena itu, hendaklah kita mempersiapkan bekal sebelum kematian itu tiba. Namun, masih saja ada orang yang tidak percaya terhadap akan adanya akhirat. Dan orang-orang yang tidak buta adalah orang-orang yang percaya dan mempersiapkan bekal untuk di akhirat kelak. Setelah kita menelaah makna bait per bait dari Gurindam pasal ke-10 dan pasal ke-12 berikut, maka hendaklah kita dapat menerapkan dalam kehidupan sehari-hari nasihat-nasihat yang telah diberikan. Terlebih terkurang saya mohon maaf, saya tutup. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.